Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sehingga hari ini kalian lebih bersemangat untuk belajar matematika. Biasanya teman-teman, kita belajar tentang materi matematika, kemudian kita belajar cakmat. Masih ingat cakmat? Cara cepat dan kilat matematika. Tapi teman-teman, hari ini kita akan belajar hal yang berbeda, yaitu kita akan belajar media pembelajaran agar kalian lebih bersemangat untuk belajar matematika. Dan saya perkenalkan, yaitu Lintagon, lingkaran pintar trigonometri. Nah, sekarang bagaimana cara kerja dan konsep dari Lintagon ini? Perhatikan, fokus ya pada video berikut. Nah, cara kerja atau konsep dari Lintagon, lingkaran pintar trigonometri ini adalah sebagai berikut, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini, dari semua sudut sudah ada di sini, mulai dari sudut 0, 30, 45, 90, sampai lingkaran penuh yaitu 360 derajat. Nah, di sini kita bisa mencari nilai dari sudut-sudut tersebut. Misalkan kita tunjuk di sudut 60 derajat. Nah, kita bisa lihat sin dari 60 derajat adalah setengah akar 3. Cosnya adalah setengah dan nilai dari tan-nya adalah akar 3. Karena ini sudut 60 derajat adalah sudut istimewa, sudah kita paham atau sudah kita hafalkan tentang nilai-nilainya, teman-teman. Sekarang bagaimana kalau dari kuadran yang berbeda? Contohnya misalkan 135 derajat. Nah, kita bisa lihat di sini. Sudut dari 135 derajat adalah sin-nya adalah setengah akar 2, cos-nya adalah negatif setengah akar 2, dan tan-nya adalah negatif 1. Nah, teman-teman, kalian pasti bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkan sin 135 derajat adalah setengah akar 2. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan rumusnya. Rumusnya terletak di sini, teman-teman. Rumusnya memakai 180 derajat dikurangi alfa. Bagaimana untuk mencari dari rumus menemukan sin 135 derajat sama dengan setengah akar 2? Perhatikan dan fokus video berikut. Nah, para pejuang matematika sekalian, sekarang bagaimana proses menentukan sin 135 derajat sama dengan setengah akar 2? Nah, dari sini kita akan menentukan atau melihat proses dari sin 135 derajat menjadi setengah akar 2. Sebelum itu, kita harus tahu dulu bahwa sudut itu kita bagi menjadi 4, teman-teman. Jadi, dari 0 derajat ini sampai 90 derajat kita namakan kuadran 1 atau bagian 1. Kemudian dari 90 derajat ke 180 derajat kita namakan kuadran 2 atau bagian 2. Dan dari 180 derajat ke 270 derajat kita namakan kuadran 3. Dan terakhir 270 ke 360 derajat kita namakan kuadran 4. Nah, dari sini kita lihat bahwa ada 4 bagian dan setiap bagian ini memiliki rumus masing-masing. Bagaimana cara menentukan rumusnya? Nah, caranya teman-teman, kalian harus ingat angka 180 ini dan 360 ini. Ya. Saya lihat dulu. Jadi 180 dan 360. Nah, dari sini kita lihat kuadran 2 ini apanya 180, yaitu kurang darinya 180. Maka rumusnya adalah 180 min alfa. Nah, alfa ini kita akan lanjutkan nanti. Kemudian kuadran 3 ini adalah lebihnya dari 180. Maka ini rumus yang bisa dipakai adalah 180 plus alfa. Sedangkan kuadran 4 itu lebih dekat dengan 360. Maka yang dipakai adalah rumus 360 dan kurangnya dari 360. Maka rumusnya adalah 360 min alfa. Nah, ini adalah rumus dari setiap kuadran yang bisa kita pakai. Sekarang teman-teman, kembali ke soalnya. Soal di sini adalah 135 derajat.
135 derajat ini terletak di kuadran berapa? 1, 2, 3, atau 4? 2 ya, karena 135 itu terletak antara 90 dan 180. Jadi tengah-tengah di sini. Maka sebelum itu kita lihat dulu ada tanda juga. Ada tanda yaitu biar mudah mengingat, ingat kalimat ini, semua sindikat tangannya kosong. Maksudnya di kuadran 1 semuanya positif, di kuadran 2 sin saja yang positif, di kuadran 3 tan saja yang positif, dan kuadran 4 cos saja yang positif. Apa maksudnya? Nah, itu kita pelajari nanti ya. Yang penting kalian harus ingat dulu. Jadi di kuadran 1 semuanya positif. Nah, kalian kan sudah melihat tabel istimewa. Di tabel istimewa itu tidak ada yang negatif nilainya, semuanya positif. Nah, itu maksudnya. Jadi kuadran 2 nanti sin itu positif, selain sin negatif, dan seterusnya. Jadi langsung saja kita lihat soalnya. Sin 135 ini terletak di kuadran 2 ya. Maka kita pakai rumus kuadran 2, yaitu 180 min alfa. Maksudnya alfa ini bagaimana? 180 itu dikurangi berapa teman-teman supaya menjadi 135. Jadi saya ulang ya. 135 itu dikurangi berapa supaya menjadi 135? Yaitu berapa teman-teman? 45 ya. Maka alfanya kita ganti menjadi 45. Ya teman-teman ya. Jadi maksudnya 180 dikurangi 45 itu 135. Sehingga dari sini kita sudah lihat alfanya itu 45. Maka 45 ini yang kita ambil. Maka menjadi sin 45 derajat. Sin 45 itu sudah ada di tabel istimewa sama dengan setengah akar 2. Nah, itu proses dari sin 135 menjadi setengah akar 2. Nah, setelah kalian memahami tentang rumus dari kuadran 2, sekarang coba kita ambil salah satu contoh lagi dari kuadran 4, teman-teman. Kita misalkan ambil dari 300. Ya. Di sini terlihat sin 300 adalah hasilnya negatif setengah akar 3. Kemudian cos dari 300 hasilnya setengah, dan tan dari 300 hasilnya negatif akar 3. Dan rumus yang kita pakai adalah 360 derajat dikurangi alfa. Bagaimana proses dari rumus menemukan tan 300 derajat sama dengan negatif akar 3? Perhatikan contoh berikut. Nah, sekarang kita lihat proses dari tan 300 menjadi negatif akar 3. Nah, untuk itu kita lihat dulu kuadrannya ya. Saya tampilkan lagi di sini ada 0, 90 dan seterusnya. Adalah kuadran 1, 2, 3 dan 4, dan ini rumusnya dan ini adalah tandanya. Nah, dari sini kita lihat 300 itu terletak di kuadran berapa, teman-teman? Ayo saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. 300 itu terletak di kuadran 4 karena terletak di antara 270 dan 360. Maka kita lihat 300 ini kita pakai rumusnya 360 min alfa. Nah, sekarang kita lihat alfanya kita harus ganti angka berapa supaya menjadi 300? 360 harus dikurangi 60 supaya menjadi 300. Sehingga 60 ini yang kita ambil taruh di sini menjadi tan 60 derajat. Tan 60 derajat adalah akar 3 di tabel istimewa. Tapi kenapa menjadi negatif? Nah, kita lihat di sini di kuadran 4 itu yang positif adalah cos. Maka karena ini pertanyaannya tan, hasilnya menjadi negatif. Itu adalah proses dari tan 300 menjadi negatif akar 3. Nah, itu tadi adalah media kita hari ini, yaitu lintagon, lingkaran, pintar, trigonometri. Nantikan dan tunggu media kami selanjutnya. Sebelum itu, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe di tombol merah itu. Ya, silakan di-subscribe, diklik tombol merah itu. Dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan media kami selanjutnya. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.